Under my own volition, but the drop. You believe that anything happens without the will of God? In this community. Not only was I able to hear, has had every opportunity to do right by this community, but he's flat out. He did. Halo para sinefilia, gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini film berjudul The Old Way yang dirilis pada tahun 2023. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang juragan kaya tengah melakukan main hakim sendiri terhadap seorang pencuri dengan cara mengancam akan menggantungnya. Yang di situ kebetulan ada si anak pencuri bernama Tami yang nampak tidak ikhlas ayahnya diperlakukan seperti itu. Si juragan sendiri menyewa seorang penjaga yang terkenal dengan keahlian menembaknya. Tidak memiliki rasa takut, tidak bisa menangis, sulit simpati dan tidak pernah menunjukkan emosi apapun. Dia bernama Charlie. Seorang yang dianggap legenda karena tidak pernah gagal dalam setiap misi yang dijalankannya. Muncullah kerabat ayah Tami yang bermaksud untuk menolong, di mana baku tembak pun pecah di antara kedua belah pihak, dengan Charlie yang tentu saja memenangkan peperangan tersebut. Si juragan pun terkena tembakan dan sempat meminta tolong Charlie untuk memanggilkan dokter. Tetapi Charlie dengan dinginnya hanya mengambil hak yang menjadi miliknya tanpa menunjukkan rasa kasihan pada orang yang telah memberikannya pekerjaan. Tak hanya itu, ketika ayah Tami akan menembak Charlie karena telah membunuh kerabatnya, si ayah pun harus tewas lebih dulu terkena peluru panas yang dilesatkan oleh Charlie. You killed my brother, you son of a... Momen tersebut disaksikan langsung oleh Tami kecil, tepat di depan kedua bola matanya. Bertahun-tahun kemudian, Carlton, Charlie kini sudah tua dan pensiun dari profesi jahanamnya. Sekarang dia hidup damai dan bahagia bersama dengan istrinya bernama Thea dan putri tercintanya bernama Savin. Kini Charlie hanyalah seorang pria tua yang beraktivitas layaknya bapak-bapak konvensional pada umumnya. Don't the time you save by being faster have made up for the time we... Dengan hasil semua kerja kerasnya sewaktu dulu, Charlie memanfaatkan tabungannya untuk mendirikan sebuah warung atau toko kecil yang menyediakan berbagai jajanan. Jarang ada pelanggan nakal yang mencuri beberapa barang dagangan seperti permen, yang saat itu kebetulan Savin putrinya menyaksikan aksi tersebut di mana Charlie benar-benar membuktikan taubatan nasuhannya. Ketika dia tidak mempermasalahkan hal tersebut dan menasehati anaknya dengan berkata sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala, mereka tanpa batas. And what do you want? Beralih ke Thea istrinya. Muncullah seorang bandit yang entah dari mana datangnya, di mana si bandit tersebut datang bersama dengan 3 kawannya. Yang ketika Thea merasa bahwa ada niat jahat dari keempat orang itu, Thea pun segera mendorong salah satunya dan langsung lari ke kandang kuda yang ada di belakang. Mereka berempat pun menyusul Thea ke gudang di mana dia sempat berhasil kabur menggunakan kudanya. Tetapi saat itulah si ketua bandit pun melihat pelana kuda dengan tulisan Carlton Charlie di mana 3 kawannya seketika terkejut.
saat menyadari jika ini adalah kediamannya seorang legenda penembak dan pembunuh kejam bernama Charlie. Namun menariknya adalah si ketua bandit ini justru malah tertawa puas karena ternyata dia adalah Tammy, anak kecil yang ayahnya dibunuh Charlie ketika dulu masih kecil. Go away. Fast. This is Colton Briggs's place? Eustace. Kembali ke Charlie yang sudah selesai berdagang, dia mengajak Savin putrinya untuk pulang yang di situ sudah ada kepala sheriff bersama rekannya yang menunggu dan berat hati menyampaikan bahwa istrinya telah tewas dibunuh oleh 4 orang tanpa memberitahu siapa saja keempat pelaku tersebut. Is this you folks home? My name is U.S. Marshal Franklin Jarrett. I know. Grounds him. Evens him out. That is. Ketika Charlie sedang menguburkan istrinya di belakang rumah, bapak kepala sheriff pun menghampiri Savin dengan sejuta pertanyaan tentang kenapa dia tidak menangis dan tidak menunjukkan ekspresi kesedihan padahal ibunya meninggal. Yang ternyata Savin mewarisi penyakit atau kelainan ayahnya, yaitu tidak bisa menangis dan kesulitan mengekspresikan emosi dalam dirinya. I never met anybody like him. And I don't. Why are you telling me this? Raising a little late. Selesai menguburkan mendiang, Savin pun bertanya kemana arah perginya para penjahat tersebut, di mana bapak sheriff menolak memberitahukannya karena tahu betul apa yang bisa dilakukan oleh Charlie. Sehingga beliau menyarankan agar Charlie tetap menetap di rumah dan menyerahkan urusan ini kepada dirinya dan para penegak hukum lain. Room for vengeance in your life. Sons of bitches. I will catch them. We got laws. We got due process. Saat sedang di kandang itulah Charlie nampak terpukul ketika melihat bekas darah di TKP kematian istrinya. Tetapi kesulitan untuk mengekspresikan kesedihan tersebut sehingga daripada tenggelam dalam keterpurukan, Charlie memutuskan untuk membongkar kembali senjata masa lalunya untuk mengejar dan membalaskan semua perbuatan mereka terhadap apa yang terjadi pada istrinya. Karena tak bisa meninggalkan Savin sendirian, Charlie pun membawa serta putrinya dalam aksi pengejaran ini, di mana dia membakar rumah tersebut sebagai tanda bahwa dia tidak akan pernah mundur dan kembali sebelum bisa menghabisi para penjahat-penjahat biadab tersebut. Di tengah perjalanan, Charlie pun berhenti sejenak untuk istirahat dan mengambil air yang ada di situ. Dia menjelaskan bahwa mereka berdua akan istirahat selama 4 jam. Kemudian melanjutkan kembali perjalanan dan akan terus seperti itu sampai bisa mengejar para penjahat tersebut. Di mana Savin bertanya, bukankah itu akan memperlambat kita mengejar mereka? Kita bergerak saat mereka tidur akan lebih cepat sampai. Charlie kembali menjawab apa gunanya jika kita kelelahan. We need to be ready to kill them. Because they'll be meaning. Aren't those men getting further away? Sementara itu di depan Charlie kita akan melihat sheriff nampak membawa 3 kawannya untuk mengejar Tammy dan kawan-kawan yang ketika mereka sedang bersunda gurau. Tiba-tiba Tammy dan kawan-kawan ternyata sudah menunggu mereka di atas bukit di mana satu dari sheriff tersebut pun terluka di bagian tangan sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain bertahan di antara bebatuan dan semak-semak. What do we do? You see Briggs? That one's the shooter. Shit. That Mark. Selesai dengan baku tembak, Tammy pun mengeluhkan tentang 3 rekannya yang tidak becus menembak dan tidak mengenai sasaran satupun, di mana salah satu kawan Tammy yang sudah abah-abah pun justru tidak khawatir dengan para sheriff, melainkan takut dengan kemunculan Charlie, yang dinilainya lebih berbahaya dari keempat sheriff tersebut. That's all. I certainly hope so. Briggs decides he's coming. You might as well set an extra. Kepala sheriff pun menyuruh anak buahnya yang terluka untuk pulang dan panggil bantuan, sementara Charlie terlihat sedang membangunkan putrinya setelah mendengar ada suara tembakan berasal dari arah perbukitan.
Disitulah terjadi momen menarik ketika terdengar suara kuda mengarah ke posisi mereka, di mana Charlie menyuruh putrinya untuk mengalihkan perhatiannya dengan cara pura-pura menjadi anak kecil yang menangis. Yang seperti kita ketahui, Savin tidak bisa menangis dan menunjukkan kesedihan, sehingga dengan kekurangannya itu, Savin semaksimal mungkin berusaha untuk menjalankan tugas sesuai perintah ayahnya. You're getting off that horse. Charlie pun berhasil menangkap anak buah kepala sheriff yang terluka, sekalian dengan bapak sheriffnya dan rekan-rekannya yang di situ. Kembali terjadi momen menarik saat satu anak buah kepala meremehkan Savin, yang seorang gadis kecil, di mana Savin menginjak kaki sheriff yang terluka sehingga tak ada lagi yang berani berbicara sembarangan di forum. Trigger right now. Hati nurani pun ditunjukkan Charlie ketika mengeluarkan peluru dari lengan anak buah kepala sheriff yang saat itu sudah selesai. Charlie dan putrinya pun segera pergi ke arah kota Santa Rosa yang diyakini akan menjadi tempat pemberhentian selanjutnya bagi Tommy dan kawan-kawannya. Justice will catch you. Right up in Santa Rosa. I'm no horse thief. Tommy dan kawan-kawan sendiri terlihat memasuki sebuah lumbung yang di situ terdapat mata uang Meksiko yang dikubur sudah lama. Mereka berempat ternyata adalah para mantan narapidana yang baru saja keluar dari penjara, di mana Tommy sengaja memperdaya mereka bertiga untuk membalaskan dendamnya kepada Charlie. Dengan cara mengiming-imingi mereka dengan uang sehingga sekarang dirinya tidak perlu mengejar Charlie, melainkan Charlie sendirilah yang akan datang sendiri kepadanya. Down on Mexico? Well, ain't worth a new. Briggs ain't the type of man to walk into an ambush unprepared. Singkat cerita, Tommy dan kawan-kawan pun sudah tiba di kota Santa Rosa dan memutuskan untuk menunggu kedatangan Charlie di sana. Yang mana Charlie sendiri terlihat sudah tiba dan menyuruh putrinya untuk masuk ke kota lebih dulu untuk memastikan apakah mereka ada di sana. Sial bagi Savin, dia berhasil ketahuan dan langsung dibawa ke hadapan Tommy. Yang di sini lagi-lagi kita akan diperlihatkan momen menarik saat Tommy dan kawan-kawan mencoba mengintimidasi Savin supaya ketakutan dan menangis seperti anak kecil. Tetapi seberapa kuat mereka berusaha, Savin sedikit pun tidak menunjukkan raut wajah takut dan justru membalas setiap pertanyaan dan ucapan yang Tommy lontarkan. You don't have to be scared to not eat poison. No poison. I couldn't. Pin. You and I are most certainly kin and almost all decided I didn't need mine anymore. You took them away from me. Sadar jika putrinya telah tertangkap, Charlie pun langsung masuk ke kota secara terang-terangan, di mana salah satu anak buah Tommy pun langsung bersembunyi ke dalam rumah warga. Tetapi Charlie berhasil menumbangkan satu penjahat sekaligus satu warga sipil yang ikut campur, di mana Udin dan Enggong sendiri nampak ketakutan setelah menyadari jika satu rekannya telah tewas terbunuh. Eustace, you hear what I said? Go! Dan Charlie berhasil menembak anak buah kedua Tommy, di mana dia juga terluka oleh tembakan yang disesahkan oleh Engkong. Beliau langsung memberitahu Tommy tentang kedatangan Charlie sehingga dia langsung mengikat Savin untuk memancing Charlie muncul ke hadapannya. Why don't you go in there and get him? I'll double your pay if you bring him out alive. Di detik-detik tegang inilah Charlie sama sekali tidak memiliki peluang untuk bisa menyelamatkan putrinya, di mana Tommy sendiri sudah lama menunggu momen seperti ini dengan akan membunuh Charlie di hadapan putrinya sendiri, seperti yang terjadi kepada dirinya ketika masih kecil. You really don't remember me. I remember you. Tommy berhasil menembak Charlie setelah dia membunuh Engkong, di mana Tommy benar-benar terlihat puas karena akhirnya bisa membalaskan dendam ayahnya tanpa sadar jika di situ masih ada putri kecilnya yang tidak akan segan-segan untuk membunuh Tommy. I killed him.
Dan setelah semua selesai, Safin akhirnya menjadi yatim piatu setelah ayah dan ibunya tiada. Tidak lama muncullah bapak kepala sheriff yang dengan bijaknya tidak akan melibatkan Safin dalam kasus ini. Setelah merasa bahwa Safin masih kecil dan masih memiliki masa depan panjang untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Dan film pun selesai. Itu tadi rangkuman alur film The Old Way yang dirilis pada tahun 2023. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like, komen, serta share ke rekan kalian. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dan terupdate dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Sampai jumpa.